Cek cek. kelas 11I badai ngebrehken rupa-rupa kebudayaan di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat adalah negeri yang begitu kaya akan budaya, hingga jika kebudayaannya bisa dikumpulkan dalam bentuk hidangan, mungkin akan setara dengan buffet all you can eat yang tidak akan habis dalam sekejap. Di sini, mulai dari seni tari seperti tari jaipong yang energik bak anak muda yang bersemangat, hingga permainan alat musik kecapi dan suling yang melankolis namun menenangkan. Semuanya menyatu membentuk harmoni yang unik. Kebudayaan Sunda juga tercermin dalam bahasa yang penuh unggah-ungguh. Namun, jangan kaget jika ungkapan-ungkapan lucu dan sindiran halus sering diucapkan. Orang Sunda memang ahli dalam membuat orang tertawa tanpa sadar. Belum lagi soal kuliner, dari nasi tutuk oncom sampai peyem yang legit, semuanya menggoda selera. Semua keindahan ini dilengkapi dengan alam yang menakjubkan. Dari pegunungan hingga persawahan yang seolah-olah menyapa dengan senyuman, seakan berkata, Wilujeng Sumping di Jawa Barat, tempat daya sarang humor mangrupikan dua sisi anu teu tiasa dipisahkan. Nganterkeun budah kasih tempatna para wisata juga para remaja di pesisir kota Karawang.
Lutung Kasarung. Dahulu kala hidup seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki 7 orang putri yang sangat cantik jelita. Mereka adalah Purba Rarang, Purba Dewata, Purba Endah, Purba Kencana, Purba Manik, Purba Euih, dan Purba Sari. 5 di antaranya telah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan yang lain. Kini tinggal Purba Rarang dan Purba Sari yang belum menikah. Tetapi Purba Rarang sudah memiliki tunangan yang sangat tampan dan gagah perkasa. Dia adalah Raden Indrajaya, putra seorang menteri kerajaan. Sang Prabu menyadari kini usianya sudah semakin tua. Tetapi dia bingung untuk memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtanya kelak. Menurut hukum adat, tahta seharusnya diwariskan pada Purba Rarang sebagai saudara tertua. Namun, sifat buruk Purba Rarang membuatnya khawatir akan masa depan rakyatnya kelak. Ia lebih senang jika Purba Sari yang menggantikan tahtanya, karena Purba Sari sangat bijaksana dan baik hati. Si Gana putri abdi Purbasari bakal mewarisi tata kerajaan. Dengan pertimbangan itu, Sang Prabu memilih Purbasari sebagai ratu. Purba Rarang tidak setuju dengan keputusan ayahnya, karena dia merasa bahwa dirinya lebih berhak atas tahta itu. Purba Rarang menceritakan hal tersebut pada Indrajaya, dan muncullah akal licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Itu bisa diunangkan, kuring kudu boga hak jadi ratu. Hahaha, tong hariwang berpelarang mah ayah rencana ke Purbasari. Akhirnya Purba Rarang dan Indrajaya mendatangi seorang dukun sakti yang bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Sesampainya di kerajaan, Purba Rarang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari, lalu memberikannya kepada Purbasari. Inuman Purbasari, kuring geus dijieun pikeun anjeun. Hatur nuhun Purba Rarang. Setelah meminum minuman dari Purba Rarang, Purbasari merasakan gatal di seluruh tubuhnya. Nah iya, kuring karasa panas sareng gatal. Ih, aya naon awak anjeun. Nah katingalina awon kitu, Kuring hantu terangan iya. renyananya sia teh kajeng kakenaan kukutukan. Kuring kudu ngebejaan karama jeung ibu. Tak ada seorang tapi pun yang berhasil menyembuhkan penyakit dari Purbasari. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh Purba Rarang. Ia segera menghasut ayahnya agar Purbasari diusir atau diasingkan. Rama, kayaknya mah sabaikna urang asingkeun weh Purbasari. Manehna kakenaan kukutukan kusabab ngelanggar adat. Laras kitu cok Purbararang. Sumuhun Rama, tercanten weh kananda. Sang Prabu terkena hasutan putrinya. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang Purbasari. Sejak saat itu, Purbasari tinggal seorang diri di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Kini, hewan-hewan hutan menjadi sahabatnya. Hewan-hewan itu sangat baik dan sering membantunya mencari buah-buahan. Sementara itu, di kerajaan Pasir Batang, tengah terjadi kekacauan akibat sifat Purba Rarang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, kami karena nang kasusahan. Nah, satu ulah poe kami ente dahan. Ratu, tiasa nampi ka kami pikeun mere sautik tuangeun. Sombong pisan sia. Saha sia teh? Kumaha wani-wani menta tuanggeun ka ratu. Dayang usir maneha kancang. Sendika dawuh Ratu. Ratu, kami nyuhun
suatu hari ketika ia sedang asik bermain dengan para hewan, tiba-tiba muncul seekor lutung berwajah seram. Purbasari sangat terkejut dan takut. Hampura lutung, punten ulah nyiksa abdi. Tong sieun, abdi moal menyakiti anjeun. Anjeun bisa ngobrol. Kuring teh guru minda, putrasnan ambu ti kayangan. Guru melakukan kesalahan jeung diusir ke bumi. Ayeuna nyasa diluwing ieu. Mendengar jawaban lutung, Purbasari menjadi tenang. Ia juga memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Akhirnya mereka berteman. Sejak saat itu Purbasari memanggil si lutung dengan nama Lutung Kasarung, yang artinya lutung kesasar. Kemanapun Purbasari pergi, Kasarung selalu menemaninya. Purbasari sangat senang mendapat sahabat yang baik seperti Lutung Kasarung. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Permintaannya dikabulkan. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga kecil. Air telaga itu mengandung obat kulit yang sangat manjur. Ketika pagi tiba, ia mengajak Purbasari untuk mandi di tengah telaga itu. Keajaiban pun terjadi. Penyakit Purbasari sembuh. Bintik-bintik hitam di kulitnya telah hilang. Kini ia pun menjadi cantik kembali. Wah, penyakit kulit abdi partos aya, partos cager. Purbasari sangat senang melihat bintik hitam di kulitnya hilang. Suatu hari, sang patih datang ke hutan untuk menjenguk Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Ia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Tetapi Purbasari menolak. Putri Purbasari, hayu urang uwi ke kerajaan kesakit putri parantos cager. Heeh patih, ari di dieu mah leuwih betah cicing di leuweung. Tetapi setelah didesak oleh sang patih dan dibujuk oleh si lutung, akhirnya Purbasari menerima ajakan tersebut. Nuhun patih, teras abdi hoyong mudik ka karajaan. Kedatangan Purbasari ke istana disambut gembira oleh seluruh keluarga kerajaan, kecuali Purbararang dan Indrajaya. Purbararang khawatir kedudukannya sebagai calon ratu akan terancam. Ia pun membujuk ayahnya untuk mengadakan sayembara. Rama, Nanda tesarekep upami Purbasari dinopatkan jadi ratu. Supados adil, urang adegan sayembara, anu eleh dihukum pancung. Sang Prabu
Prabu pun mengabulkan permintaan Purbararang. Tibalah hari di mana Purbasari dan Purbararang akan berlomba. Seluruh rakyat dan para warga kerajaan berkumpul di halaman istana untuk menyaksikannya. Perlombaan pertama adalah memasak. Siapa yang paling cepat dan rasa masakannya lezat akan dinyatakan sebagai pemenang. Lomba ini dimenangkan Purbasari. Berkat kesaktian Lutung Kasarung mendatangkan para bidadari untuk membantu Purbasari memasak tanpa diketahui siapapun. Perlombaan yang kedua adalah adu panjang rambut. Purbararang segera melepas sanggulnya. Rambutnya yang indah terurai hingga ke punggungnya. Awas Purbasari, kanggo tantangan ieu pasti kuring anu menang. Purbasari merasa tidak percaya diri karena rambutnya hanya sebatas pundak. Dengan kesaktiannya, Lutung memanggil para bidadari untuk menyambung rambut Purbasari. Tanpa ragu, Purbasari melepaskan sanggulnya. Rambutnya yang halus pun terurai hingga ke betisnya. Perlombaan ini pun dimenangkan oleh Purbasari. Perlombaan selanjutnya adalah adu ketampanan calon suami. Dengan bangga, Purbararang menunjukkan Indrajaya sebagai calon suaminya. Wah, tampan pisan. Iya ya, tampan pisan. Tampan pisan, euy. Tampan pisan. Semua yang hadir di sana mengakui ketampanan dan kegagahan Indrajaya. Purbasari mengenalkan si Lutung sebagai calon suaminya. Ia calon salaki kuring. Purbararang dan Indrajaya tertawa melihat Purbasari mengenalkan Lutung Kasarung sebagai calon suaminya. Naha aya calon salaki anu leuwih goreng ti Lutung eta. Hahaha. Lutung Kasarung tersinggung dan marah. Dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar wujudnya dikembalikan seperti semula. Gusti, mugi wujud abdi tiasa balik janten manusia. Dalam sekejap mata, Lutung Kasarung berubah menjadi guru Minda yang ketampanan dan kegagahannya melebihi Indrajaya. Wah, manehna leuwih tampan. Kase pisan euy. Akhirnya, perlombaan dimenangkan Purbasari. Sebagai pemenang sayembara, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara Purbararang dan Indrajaya harus dihukum pancung sesuai dengan perjanjian. Tetapi Purbasari justru memaafkan kesalahan kakaknya. Ia tidak mau menghukum kakak kandungnya yang begitu dia sayangi. Ia pun mengizinkan Purbararang untuk tetap tinggal di istana. Akhirnya, Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan damai.